Sangkalah baik-baik. Sakaria, Tuhan mengingat Anda. Dan Berekia, Tuhan memberkati kita dan hidup tepat pada waktunya. Selamat sore Bapak Ibu semua, dimanapun kalian berada, di rumah kalian masing-masing. Pada ibadah online pada malam hari ini, mari kita bersama-sama datang pada Tuhan. Kita datang pada Dia, menaikkan ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa, menghadap Dia dengan ucapan syukur kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada malam hari ini, kami bersyukur kami dapat bersama-sama kebaktian online. Bahwa kami Tuhan menghadap Engkau, kami mau Tuhan persembahkan hidup kami kepada Engkau. Bahwa penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dan segala kemuliaan, pujian, hormat, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Karya terbesar Tuhan dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang telah selamatkan kami Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati
ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Dia Tuhan Allah kita yang tak pernah gagal. Ajar kami untuk berdiam dekat Engkau Tuhan. Ajarku berdiam, ajarku berdiam, dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti
Mari kita lebih lagi memuji Dia, meninggikan Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Dia Allah yang sungguh baik untuk hidup kita semua. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Amin. Dia Allah kita yang luar biasa. Jadikan kami Tuhan bejana-Mu yang siap menerima firman-Mu Tuhan. Bejana yang siap Kau bentuk, bejana yang siap Kau bentuk untuk menjadi serupa dengan Engkau. Apapun proses yang kami alami, itu adalah proses yang membentuk kami. Baik itu sakit, percobaan, persoalan, ataupun berkat yang Kau berikan, itu suatu yang terbaik bagi kami. Haleluya, Yesus. Kau luar biasa Bapa, Allah kami yang besar. Yes. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, dada ku menyembahmu.
rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakmu ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan. Jadikanku bencanamu untuk memuliakanmu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batin, ketenangan batinku, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersyukurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan
kasih Tuhan, kesempatan yang indah pada hari ini. Sebentar kami belajar kebenaran firman-Mu, setelah kami memuji, menyembah-Mu, dan hari ini tanah hati kami sedang disuburkan oleh pujian penyembahan dibajak sedemikian rupa, dan firman-Mu akan tumbuh subur di tanah hati kami. Dan kami menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Kristus. Haleluya, amin. Salam, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi hari ini di dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pemurnian iman. Saudara kasih Tuhan, iman itu merupakan kasih Allah yang dianugerahkan kepada saya dan saudara, dan juga merupakan tindakan manusia. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Maksudnya tindakan ketaatan kita itu adalah sebagai jawaban terhadap apa yang Allah katakan. Jadi artinya iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan perlu kita ketahui juga dan sering kita pelajari bersama-sama bahwa dasar iman adalah firman Allah. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi dasar daripada hidup kita itu pada iman kepada Tuhan, bukan pada perasaan. Mungkin beberapa waktu yang lalu saya dan saudara ada di dalam kondisi mengejar apa yang namanya perasaan akan Tuhan. Bukan beriman kepada Tuhan, tapi perasaan akan Tuhan, bukan beriman kepada Tuhan. Dan seringkali dalam kehidupan kita, lewat ibadah-ibadah kita, apa yang terjadi dengan kehidupan saya dan saudara, seringkali suatu ibadah dibuat sedemikian rupa, atau hidup kita dibuat sedemikian rupa, sehingga kita mengejar akan perasaan akan Tuhan. Tetapi dalam kondisi yang semulai serba sulit kita hadapi hari ini, di dalam tekanan-tekanan yang kita hadapi semua dibatasi ruang gerak kita, ya kan, di kondisi kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini, maka kita dikembalikan kepada suatu ibadah yang simpel, suatu ibadah yang di mana kita bertemu dalam suatu keluarga kita yang simpel tanpa hingar-bingar. Di situ kita diajar kembali. Iman kita yang luar biasa dibangkitkan kembali, dibangun kembali, sehingga hidup kita berdasarkan pada iman, bukan pada perasaan. Karena begini, beriman pada Allah itu berarti kita tidak lagi percaya pada diri sendiri, tetapi percaya kepada Allah. Beriman kepada Allah itu berarti kita tidak lagi berharap pada diri sendiri, tetapi berharap kepada Allah. Dan ketika kita beriman kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, berarti kita memiliki ketergantungan. Ketergantungan yang total kepada Allah. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, ia sedang melangkah keluar dari ketergantungannya kepada Allah. Itulah sebabnya bagaimana Adam dan Hawa, manusia yang berdosa, kemudian kehilangan kemuliaan Allah, mengalami kematian rohani. Tetapi oleh karena iman juga merupakan jalan di mana kita bisa kembali kepada persekutuan dengan Allah. Jadi iman merupakan ketergantungan kita kepada Allah. Iman berarti kita tidak lagi percaya pada diri kita sendiri, tetapi percaya kepada Allah. Orang beriman berarti berharap pada Allah, bukan pada diri sendiri. Dan beriman berarti kita sedang melepaskan keterbatasan-keterbatasan
kemampuan kita. Mengenakan kemampuan dan kekuatan Allah. Sehingga yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan memberikan kemampuan bagi saya dan saudara untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu saya dan saudara lakukan. Karena kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Jadi beriman di dalam Kristus berarti kita bertumbuh di dalam Kristus. Kristus di dalam kita bertumbuh dan hasil dari suatu pertumbuhan itu adalah tindakan kita yang sesuai dengan kehendak Allah dan saya dan saudara semakin mengasihi Tuhan kita dan sesama. Jadi itu hal-hal yang berhubungan dengan iman yang kita pelajari. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus Kristus mengajarkan di Matius tentang iman sebesar biji sawi. Ini bukan menjelaskan atau kita hanya memerlukan iman yang kecil seperti biji sawi. Kemudian dengan iman itu kita dapat memindahkan gunung. Saudara yang kasih Tuhan, maksudnya adalah ini berbicara iman yang bertumbuh. Bukan iman yang kecil, tapi iman yang bertumbuh, iman yang sebiji sawi. Dalam perumpamaan Matius 13 ayat 31, 32 tentang perumpamaan biji sesawi. Biji sesawi itu memang kecil, tetapi ketika ditanam, apa yang terjadi akan tumbuh menjadi sayuran yang lebih besar dari yang lainnya. Sehingga burung-burung atau binatang lain bisa hinggap dan tempat berlindung bagi burung-burung atau binatang yang lain. Bermanfaat bagi kehidupan yang lain. Jadi artinya bicara tentang iman yang bertumbuh. Mari kita belajar bersama-sama punya iman yang bertumbuh. Karena ini iman yang sangat ideal yang diajarkan Tuhan bagi saya dan saudara. Iman yang kecil sebiji sesawi itu akan tumbuh menjadi sayuran pohon yang sangat besar. Artinya iman kita harus bertumbuh. Ketika kita beriman kepada Yesus berarti kita bertumbuh di dalam Yesus. Kenapa saya harus beriman dan bertumbuh dalam Yesus? Karena ketika kita beriman kepada Yesus, kita berhenti percaya pada diri sendiri, tetapi percaya kepada Tuhan Yesus. Kita berhenti berharap pada diri sendiri, tetapi berharap kepada Tuhan. Dan kita mengenakan kemampuan Allah. Apa yang terbatas di kemampuan kita, Tuhan akan sanggupkan, Tuhan akan mampukan di dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Ketika saya suatu saat tidak mampu untuk mengampuni seseorang yang menyakiti saya, tetapi ketika saya ada di dalam Yesus dan bersungguh-sungguh di dalam Yesus, iman saya bertumbuh di dalam Yesus, apa yang terjadi? Saya bisa melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena kemampuan, kekuatan Allah dinyatakan pada saya. Demikian juga bagi saudara-saudara semuanya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, Bapak Ibu yang kami kasih bersama-sama, jadi hari ini kita perlu di dalam kita menumbuhkan iman kita. Perlu adanya pemurnian iman. Kita akan belajar bersama-sama akan hal ini. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini adalah suatu tempat yang baik. Suatu keadaan yang sangat baik. Di mana Tuhan akan memurnikan iman kita. Di mana kita akan memurnikan iman kita. Sehingga semakin bertumbuh, semakin indah di hadapan Allah dan manusia. Sebab itu saya akan bacakan di dalam 1 Petrus pasal 1
ayat 3 sampai ayat 7. Saya ulangi lagi, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 3 sampai ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dari nilai pada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Dari pembacaan firman Tuhan ini, ada di dalam ayat yang ke-7 suatu proses pemurnian emas. Saya ulangi, ayat yang ke-7 mengatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terima kasih Tuhan. Jadi di sini Petrus menggambarkan tentang proses pemurnian emas yang digambarkan proses pemurnian iman kita. Saudara, salah satu bentuk investasi yang sering dianggap aman, bahkan jauh lebih aman ketimbang menyimpan dalam bentuk mata uang, yaitu orang banyak menabung dalam bentuk emas murni. Emas murni itu bukan emas yang kita kenal, yang banyak orang memakainya dalam berbagai bentuk, bisa berbentuk gelang, kalung, dan lain sebagainya. Karena emas-emas seperti itu ada campuran logam lain, sehingga dibentuk sedemikian rupa menjadi perhiasan. Sedangkan yang dimaksud dengan emas murni adalah logam yang lembut, berkilat, berwarna kuning yang menarik, lentur sehingga mudah untuk ditempa. Jadi ada suatu proses pemurnian emas untuk menghasilkan emas murni yang seperti ini. Jadi emas murni itu akan masuk di dalam proses pembakaran atau pemurnian. Kira-kira proses pemurnian emas ini sangat membutuhkan atau melebur emas ini sangat dibutuhkan suhu sekitar kurang lebih 1000 derajat Celcius. Sehingga emas ini bisa cair. Jadi proses pemurnian, proses pembakaran emas membutuhkan suhu sekitar kurang lebih 1000 derajat Celcius untuk memperoleh emas murni dengan kadar kurang lebih 99,90%. Jadi prosesnya lumayan rumit. Jadi ketika emas ini dilebur lewat pembakaran atau pemurnian, maka emas ini mulai mencair.
Ketika emas ini mulai mencair, maka kotoran-kotoran itu akan muncul di permukaan cairan dari emas ini. Nah, kotoran-kotoran yang merupakan unsur-unsur lain ini akan diangkat, diambil, dibersihkan. Itu bisa berbentuk belerang, antimoni, selenium, dan logam-logam yang lain naik ke permukaan. Sehingga ketika semua kotoran diambil, maka tinggallah emas yang murni itu. Setelah ini selesai, maka akan diulangi sedemikian rupa, diulangi lagi sampai muncul emas yang benar-benar murni. Saudara kasih Tuhan, emas yang murni seperti ini harganya sangat luar biasa mahal. Lebih mahal dari emas yang kita pakai yang berbentuk perhiasan. Karena itu sudah ada campuran logamnya. Sedangkan emas murni enggak, dan harganya mahal. Lebih berharga dari emas yang kita pakai dalam suatu perhiasan. Dari pelajaran ini menjelaskan kepada kita seperti ini. Yang pertama, untuk memperoleh emas murni dilakukan pemanasan dan pembakaran dengan suhu tinggi sekitar kurang lebih 1000 derajat Celcius. Yang kedua, proses dilakukan berulang-ulang hingga diperoleh emas yang benar-benar murni. Ketiga, emas dimurnikan agar menjadi berharga. Harganya bisa sangat mahal. Dan ini adalah suatu pelajaran bagi kita. Bahwa iman kita diuji. Kita mengalami cobaan-cobaan. Seperti emas diuji di dalam api. Cobaan-cobaan itu membentuk kita. Agar kita lebih berharga kehidupan kita. Sehingga kita memperoleh apa yang namanya kemenangan iman yang gemilang di dalam Kristus Yesus. Jadi menghasilkan dua hal bagi orang beriman. Kita menghasilkan dua hal yang penting dalam kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, berbicara tentang masa kini yang kita sedang jalani. Jadi ada kesukaan, ada sukacita dalam diri saya dan saudara yang tak terlukiskan walaupun kita ada di tengah-tengah penderitaan atau kemalangan. Jadi itu pemurnian iman kita. Yang kedua, berbicara tentang masa yang akan datang. Kita memiliki pengharapan yang pasti, keselamatan yang kekal, yang diwujudkan dan dinikmati dengan kita dalam kesempurnaan bersama Tuhan kita Yesus Kristus kelak di dalam kekekalan. Ini luar biasa, saudara yang kasih Tuhan. Ayo kita berlomba-lomba memurnikan iman kita. Ayo kita lihat tekanan, masalah, cobaan yang datang hari ini dalam situasi yang sulit seperti ini. Kita lihat itu adalah sebagai tempat untuk memurnikan iman kita. Tempat api yang memurnikan emas akan muncul emas yang murni. Sehingga di masa kini, meskipun kita ada di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kesulitan, sedang menghadapi cobaan, kita bisa tetap bersuka cita. Masa yang akan datang berbicara tentang kita punya pengharapan yang pasti, keselamatan yang kekal yang akan diwujudkan nanti dan kita alami dalam kekekalan bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi hari ini saudara yang kasih Tuhan, kita belajar hidup di dalam pemurnian iman. Ayo kita bersama-sama belajar dua hal hidup dalam pemurnian iman. Yang pertama, mengalami Yesus setiap hari. Saya ulangi lagi, maaf. Yang pertama, mengalami Yesus setiap hari. Kalau kita lihat di dalam 1 Petrus tadi, pasal 1, ayat 3 sampai ayat yang ke-6, menjelaskan kepada saya dan saudara,
bahwa kita berkemenangan oleh kuasa kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi oleh kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita memperoleh kemenangan, hidup kita berkemenangan. Dan Yesus Kristus ada di dalam kita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi hari ini perlu kita mengkaji ulang kehidupan saya dan saudara, agar kita bisa hidup di dalam pemurnian iman terus-menerus, yaitu kita mengalami Yesus setiap hari. Karena begini, tidak mungkin kita menjadi seperti Yesus tanpa mengalami Yesus. Tidak mungkin saya dan saudara menjadi seperti Yesus tanpa mengalami Yesus. Menjadi seperti Yesus, menjadi seperti karakter Yesus. Dan kita tidak dapat menjadi seperti Yesus tanpa mengalami Yesus. Bagaimana kita mengalami Yesus? Jika Kristus benar-benar ada dalam kehidupan kita, dan kita ada di dalam Kristus. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17, saya akan bacakan Yohanes pasal 17, ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini menjelaskan, mengalami Yesus setiap hari. Orang itu mengalami pengenalan akan Allah sepanjang kehidupannya setiap hari. Jadi mengalami Yesus, Kristus ada dalam kita, kita ada dalam Kristus, di situ ada yang namanya pengenalan. Karena dikatakan hidup kekal itu mereka yang mengenal Engkau. Jadi kehidupan kekal itu bukan hanya bicara nanti, tapi juga bicara kehidupan kita sekarang. Kehidupan kekal adalah suatu hubungan terus-menerus dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kalau kita menilik bahasa asli kata mengenal, dijelaskan yaitu mengenal yang bukan sekedar tahu. Mengenal yang bukan sekedar informasi. Saudara tahu saya, saudara tahu tentang informasi saya, tapi saudara belum tentu mengenal saya sesungguhnya. Apa kesukaan saya? Apa yang tidak saya suka? Karena saudara hanya sekedar tahu. Tahu informasi tentang saya. Tapi kalau mengenal itu beda. Karena di sini mengenal itu bukan sekedar tahu, tetapi mengalami. Jadi mengenal yang mengalami. Maaf kata, seperti hubungan suami istri. Jadi kenal banget Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Jadi kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus perlu mengalami Yesus setiap hari. Ada pengenalan terus-menerus. Pengenalan yang mengalami. Sehingga kita menghasilkan buah-buah rohani dalam kehidupan saya dan saudara. Disitulah iman kita akan semakin bertumbuh. Ketika kita melewati tekanan, ketika kita melewati cobaan, disitulah kita mulai mengalami apa yang namanya pengenalan yang sesungguhnya. Seperti apa Tuhan Yesus? Seperti apa aku alami kekuatannya? Karena kita belajar bersama-sama, semakin iman kita bertumbuh. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, kita perlu belajar setiap hari dan terus-menerus mengalami Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Yaitu
mengalami pengenalan yang sungguh lagi, lebih sungguh lagi dalam kehidupan saya dan saudara. Mengenal yang bukan sekedar tahu, tapi mengenal yang mengalami. Puji Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Ketika kita masuk di dalam pelajaran mengenal yang mengalami ini, maka kita juga akan mengalami namanya spiritual disiplin. Jadi Yesus yang adalah firman, kata Roma 10 ayat 8, Yesus yang adalah firman itu dekat dengan hati dan mulut kita. Dan kita punya titik jumpa lewat doa kita. Jadi dengan kita mengalami Yesus, di situ ada keintiman bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bentuk-bentuk keintiman itu melalui doa kita, melalui penyembahan kita, saat teduh kita, lebih dari semuanya itu ketaatan kita dengan Tuhan. Sehingga disinilah akan terjadi apa yang namanya mengalami Yesus setiap hari. Karena kita dan saya semuanya butuh Yesus setiap hari. Mari mengalami Yesus setiap hari. Kita bukan sekedar mengalami agama, kita bukan sekedar mengalami hal-hal yang rohani, kekuatan dalam kehidupan perjalanan kita sehari-hari, hanya mendengar apa kata orang. Tapi kita mengalami, karena kita mengalami sendiri bersama dengan Tuhan. Dalam perjumpaan dengan Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Alamilah Yesus setiap hari. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua adalah menjalani proses penderitaan. Bagaimana kita dapat memurnikan iman kita, masuk dalam pemurnian iman. Yang pertama tadi, mengalami Yesus setiap hari, sesuai dengan firman-Nya dalam 1 Petrus pasal yang ketiga sampai yang ke-6. Kemudian sekarang menjalani proses penderitaan. Kita lebih mengkhususkan dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-7. Seperti halnya emas, kita lanjutkan pelajaran ini. Seperti halnya emas yang dimasukkan ke dalam api hingga kelihatan pemurniannya. Sehingga segala kotoran-kotoran itu akan diangkat dari emas yang melebur. Sehingga muncul emas yang murni. Petrus memberikan gambaran ini kepada kita agar kita lewat cobaan-cobaan yang sedang kita alami, kita mengalami seperti emas yang diuji oleh api, demikian juga kita dimurnikan iman kita. Dengan cara apa? Menjalani proses penderitaan kita dengan sukacita. Bukankah cobaan-cobaan yang nanti datang kepada kita, ujian-ujian yang datang kepada kita, membuat saya dan saudara akan menjalani apa yang namanya proses penderitaan. Tetapi dalam proses penderitaan itu kita harus menemukan apa yang namanya sukacita di dalam hati saya dan hati Bapak Ibu semuanya. Jadi Petrus mengingatkan kita bahwa ada manfaat dari pencobaan yang sedang kita hadapi. Yaitu agar kita sebagai orang percaya mampu tegar menghadapi berbagai pencobaan. Bukan hanya sekedar kuat menghadapi cobaan itu. Tapi luar biasanya adalah tetap memiliki sukacita di tengah-tengah cobaan. Ini luar biasa Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Ini bukan sesuatu yang mudah. Sehingga ayat yang ke-7 ini bisa terjadi atas hidup saya dan saudara. Saya akan bacakan sekali lagi. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi dari nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus Yesus menyatakan dirinya. Jadi
maksud dari semuanya ini bukan hanya kita sekedar kuat menghadapi cobaan-cobaan yang ada, tetapi kita memiliki sukacita di tengah-tengah cobaan yang sedang mendera. Sehingga kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, kemuliaan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, dinyatakan kepada saya dan saudara. Saudara yang kasih Tuhan, makna yang berikut yang perlu kita pelajari ketika kita menjalani proses penderitaan, memurnikan iman kita. Ada suatu pernyataan seperti ini, bahwa tekanan menghasilkan kemuliaan. Di tengah-tengah proses penderitaan yang sedang kita jalani, mungkin itu akibat cobaan-cobaan yang saya dan saudara terima, atau ujian yang sedang saya dan saudara terima, dan itu merupakan tekanan tersendiri, dan warna tekanan tersendiri bagi saya dan saudara. Tapi ingat, tekanan menghasilkan kemuliaan. Artinya kemuliaan itu muncul di bawah tekanan. Dan kemuliaan itu akan menghasilkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tertekan, maka kemuliaan kita akan muncul. Bersamaan dengan itu akan muncul sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena di situ kita mau diolah. Di situ kita mau dikerjakan menjadi lebih mulia dan lebih indah. 2 Korintus 4 ayat 17 menyatakan seperti ini. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala jalannya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi mari kita belajar menjalani proses penderitaan. Mungkin melalui cobaan, mungkin melalui ujian-ujian, sehingga iman kita dimurnikan. Seperti api memurnikan emas. Izinkanlah tekanan kehidupan memeras kemuliaan Allah keluar dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga apa? Manisnya kasih Tuhan kita akan rasakan, manisnya kasih Tuhan akan dirasakan orang lain melalui hidup saya dan saudara. Izinkan tekanan kemuliaan, memeras kemuliaan Allah keluar dalam kehidupan saya dan saudara. Sebab itu jalani proses penderitaan ini. Contoh dalam Alkitab, Ayub mengalami serangkaian penderitaan yang sangat mengerikan. Sehingga hal-hal yang dia alami Ayub kalau kita pikir pakai nalar kemampuan manusia, jika itu dikenakan ke saya dan saudara, mungkin kita tidak mampu menanggungnya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Sebab itu saudara, janganlah kita berdoa, Tuhan angkatlah bebanku, tanggunglah bebanku. Saudara, Tuhan tidak akan pernah mengangkat dan menanggung beban kita. Dia sudah mati di kayu salib dan bangkit memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Tapi Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara sehingga kita bisa menanggung, mengangkat beban kita menuju kemenangan. Tuhan latih saya dan saudara agar saya dan saudara menjalani proses penderitaan kepada kemenangan. Sehingga kita keluar dengan iman yang dimurnikan. Seperti emas diuji, dimurnikan oleh api. Mari kita contoh Ayub. Dia menyatakan dalam ayat 23:10, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Oh, sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Muncul lewat pernyataan Ayub. Demikian juga hari ini kita belajar dalam situasi yang tidak menentu ini. Kita rela menjalani proses penderitaan ini dengan sukacita. Kemudian kita melihat contoh lain di dalam Markus 5:24-34 tentang wanita sakit pendarahan 12 tahun. Bapak Ibu,
wanita sakit pendarahan 12 tahun. Ini bukan penyakit yang ringan, serius. Maka saya mencatat lewat peristiwa ini, ada 3 penderitaan yang dialami wanita sakit pendarahan 12 tahun ini. Yang pertama, penderitaan fisik. Penderitaan selama 12 tahun akan melemahkan fisiknya, akan membuat fisiknya lemah dan sakit. Penderitaan fisik yang luar biasa. Coba bayangkan, Bapak Ibu udah usah sakit pendarahan 12 tahun, Bapak Ibu sakit pusing selama 1 tahun, itu adalah suatu penderitaan. Ini sakit pendarahan 12 tahun. Tidak sembuh-sembuh. Jadi yang pertama, wanita ini mengalami penderitaan fisik. Yang kedua, wanita ini mengalami penderitaan ekonomi atau krisis ekonomi. Akibat penyakit yang berkepanjangan, wanita ini menguras hartanya, pergi ke tabib sana, pergi ke tabib sini, sana, sini, tidak sembuh-sembuh. Habis keuangannya, krisis ekonomi melanda, penderitaan ekonomi melanda, tapi tidak sembuh-sembuh. Bahkan mungkin sudah habis, karena 12 tahun. Putus harap mungkin. Suatu proses penderitaan yang luar biasa. Yang ketiga, penderitaan batin, saudara yang kasih Tuhan. Akibat penyakit yang dialami 12 tahun, orang menganggapnya, masyarakat sekitar menganggapnya dia kena kutuk mungkin. Atau dia kena penyakit yang aneh. Kalau kultur saat itu menjelaskan perempuan ini najis. Karena sakit pendarahan 12 tahun. Jadi ada penderitaan batin, penolakan dari masyarakat di sekitar. Dicibir oleh masyarakat sekitar. Ada sakit secara batin, penderitaan batin. Lengkaplah. Dia mengalami penderitaan fisik, penderitaan ekonomi, penderitaan batin. Tetapi waktu wanita 12 tahun pendarahan ini dengar Yesus mau datang. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Benar, ketika Yesus datang, dikerumuni banyak orang. Dia datang dengan kekuatan sisa-sisa. Dia masuk ke kerumunan banyak orang. Dia tidak peduli apa kata orang. Dia keluar dari zona persembunyiannya. Dia tidak peduli orang mau katakan apa, terserah. Yang penting aku jamah jubah Yesus. Waktu jubah Yesus dijamahnya, Yesus merasakan ada kuasa yang keluar. Kemudian dia bertanya sama murid-muridnya, murid-muridku, siapa yang menjamah jubahku? Kemudian murid-muridnya dengan pernyataan, kalau saya jadi muridnya, guru, saya akan ngomong seperti ini. Di tengah kerumunan orang banyak dan semua orang bisa menyentuh jubah guru, kok bisa-bisanya guru memberikan pertanyaan, siapa yang bisa yang jamah jubahku? Semua orang bisa jamah jubah guru. Pertanyaan itu kurang masuk akal guru. Tapi Yesus menjawab, sebab sentuhan ini beda. Apa yang membedakan? Kuasaku keluar. Kemudian dia lihatlah perempuan itu yang sedang ketakutan, imanmu menyelamatkan engkau, jadilah sembuh. Sembuh, selamat. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita belajar dari Ayub, dari wanita pendarahan 12 tahun. Di masa-masa yang sulit ini, kedua tokoh ini menjalani proses penderitaannya. Imannya dimurnikan seperti emas diuji, dimurnikan dengan api dan keluar dengan menjadi emas yang benar-benar murni. Sangat berharga. Demikian saya dan saudara. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu ini, kita belajar seperti dua tokoh ini. Ayub dan wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Tetaplah percaya meskipun kita dalam penderitaan.
Tetaplah percaya meskipun belum dijawab. Tetaplah percaya meskipun belum melihat. Tetaplah percaya. Dan di situ ketika kita menjalani proses penderitaan kita, lewat cobaan, lewat ujian kita, iman kita akan muncul seperti emas yang murni. Karena aku dan Bapak Ibu semuanya tahu, ini cara Tuhan membentuk hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, luar biasa Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari murnikan iman kita. Masuklah dalam pemurnian iman. Seperti emas diuji oleh api, dimurnikan oleh api. Sehingga kemuliaan itu akan muncul. Dan hal yang terbaik dalam kehidupan kita akan muncul. Dan kita menjadi orang-orang yang terbaik. Berharga di mata Allah dan manusia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami belajar tentang pemurnian iman. Biarlah kami belajar. Iman kami dimurnikan. Seperti emas dimurnikan oleh api. Sehingga muncul emas yang murni. Demikian juga kami Tuhan belajar. Sesuai dengan firman-Mu dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Yang pertama kita belajar untuk mengalami Engkau, mengalami Yesus setiap hari dalam kehidupan saya dan kami semuanya, saya, kehidupan jemaat, semuanya Tuhan alami hal-hal yang seperti ini. Demikian juga kami belajar untuk menjalani proses penderitaan kami lewat cobaan yang sedang kami alami, lewat ujian yang sedang kami alami sehingga kami muncul iman seperti emas yang murni. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami semuanya hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati dan kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Wim Agus Winarno. Suatu firman Tuhan yang memberikan semangat dan kekuatan buat kita semua untuk boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu sidang jemaat diberkati Tuhan, minggu yang akan datang tanggal 28 Juni, ibadah online sore jam 6 sore. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Haryono. Anda bisa saksikan di YouTube, di Facebook, di Android maupun juga di Radio Immanuel Tivara. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, jangan lupa minggu yang akan datang kita tetap adakan ibadah online ini. Puji Tuhan, mari kita akhiri dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, pujian penyembahan yang boleh kami terima dan kami dapatkan pada sore hari ini. Kami yakin, kami percaya Roh Kudus sudah bekerja di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami menyerahkan anak-anakmu, jemaatmu satu persatu, kuatkan mereka, teguhkan iman mereka supaya mereka tetap setia, percaya, berharap hanya kepadamu saja dan mujizat Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Berkati mereka yang bekerja, yang berusaha, yang sekolah, yang kuliah, apapun yang mereka lakukan, Tuhan akan membuat berhasil dan beruntung senantiasa. Dan Tuhan akan memberkati tiap rumah tangga dan keluarga kami. Jadikanlah indah, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan penuh kasih mesra dari surga. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan dalam tamu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Karena itu yang cuma diberkati Tuhan, mari kita menerima berkat Allah bersama-sama. Biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.